Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami Panwaslu Kecamatan Sumber Pucung, jajaran komisioner, saya Saiful Islam selaku ketua sekaligus Kordif SDMO Datin, dan di sebelah kanan saya Nama saya Fuad Khairul Huda, saya anggota Panwaslu Kecamatan Sumber Pucung sekaligus Kordif PPPS. Dan di sebelah kiri Ketua Panwaslu Kecamatan Sumber Pucung adalah Nama saya Nur Rizal Turmuzi. Saya sebagai anggota Panwascam Kecamatan Sumber Pucung yang berada di Kordif HPPMHM. Baik, ini kami Panwaslu Kecamatan Sumber Pucung berkenaan dengan dialog kita bahwa kita mendapatkan tema PSU pemungutan suara ulang dan PSL pemungutan suara lanjutan, karena di Kecamatan Sumber Pucung ini istimewa se-Kabupaten Malang, hanya Kecamatan Sumber Pucung yang PSU-nya langsung 3 TPS. Ya, berkenaan dengan itu, silakan Kordif HPPM untuk menceritakan kok terjadinya PSU itu. Oke, terima kasih Ketua. Kenapa terjadi PSU di Kecamatan Sumber Pucung, yaitu tepatnya di Desa Senggreng, di TPS 2, TPS 4, dan TPS 16. Pada awalnya, pada hari pemungutan suara, berdasarkan dari pertanyaan dari PTPS kepada PKD waktu itu, sehingga PKD menelpon kepada kami bahwa ada pemilih yang dari luar kota ingin memilih di TPS 16 waktu itu ya, TPS 16 ingin memilih melalui jalur DPK, sehingga kami menyampaikan bahwa hal itu tidak diperbolehkan seperti itu. Nah, itu di TPS 16. Nah, seiring berjalannya waktu, sebelum rekap tingkat kecamatan, kami menginstruksikan kepada PKD untuk menginventarisir kejadian khusus sekaligus melakukan pencermatan terhadap hasil rekap tingkat TPS. Dari itu kita menemukan bahwa ada 3 TPS di Desa Senggreng, yaitu di TPS 2, TPS 4, dan TPS 16. Itu ada jumlah DPK yang berbeda di tiap-tiap jenis pemilihan. Ada selisih ya, berbeda jumlah ya, seperti itu. Jadi setelah dari itu kita menyimpulkan bahwa ini kok berbeda seperti itu, sehingga kita temukan bahwa ada satu pemilihan di pemilihan PPWP itu ya, di TPS 2, di TPS 4 itu ada PPWP dan DPD, dan di TPS 16 itu ada PPWP. Nah, jadi ada di 3 TPS itu kita selisih dari DPK ya Bang ya. Nah, selisih DPK seharusnya mendapat 5 surat suara. Seharusnya mendapatkan 5 surat suara seperti itu. Dari itu kami komunikasikan dengan Bawaslu bahwa terjadi selisih itu, sehingga di esok harinya ada server yang masuk. Setelah kita komunikasikan dengan Bawaslu, ada server masuk ke KPU ya Bang ya. KPU. Server untuk melakukan PSU seperti itu. Ya, itu cerita secara kronologis. Berkenaan dengan itu, maka ini nanti akan terjadi PSU. Lah, PSU ini nanti dari kehadiran awal dengan kehadiran yang pas PSU-nya ini, bagaimana Pak Fuad selaku PPPS ini? Oke, untuk terkait pemungutan suara ulang, kemarin untuk di Kecamatan Sumber Pucung dilaksanakan pada tanggal 23 Februari sesuai dengan KPU ya, karena yang menentukan itu KPU. Pada waktu itu ya sesuai dengan pemilihan seperti biasa, jadi pemilih mendapatkan undangan,
pemberitahuan itu untuk memilih pada tanggal 23. Nah, pada tanggal itu ya mulai jam 7 sampai jam 1 itu pemilih juga hadir. Namun dari pemilihan yang pertama ke pemilihan ulang itu ada penurunan, yang mana di TPS 2 dari jumlah DPT 279 yang awal datang 206, pada waktu PSU yang datang hanya 156. Terus untuk TPS 4 jumlah DPT 266 pada pemilihan yang awal 210, PSU yang datang hanya 149. Terus untuk yang TPS 16 itu pemilihnya 294, pemilihan awal itu 219, PSU yang datang cuma 145. Jadi ada penurunan pemilih, tapi tidak mengurangi antusias dari pemilih yang datang, karena waktu PSU kita waktu pengawasan juga menemukan cerita bahwasannya ada orang yang jualan cilok pun bawa rombongnya mampir dulu ke TPS 16 untuk mencoblos. Jadi nggak serta-merta kalau PSU itu jumlahnya sedikit atau enggak mengurangi antusias dari pemilih, juga tidak, tapi masih ada gregetnya untuk PSU itu. Terus kemarin juga dari Bawaslu, ketua Bawaslu Pak Wahyudi juga hadir di Kecamatan Sumber Pucung. Terus dari KPU ada Pak Mahardika, terus juga ada dari teman-teman staf Bawaslu Jatim, ada tiga staf kemarin yang turut hadir. Setelah pemungutan jam 13 selesai, terus dilanjutkan dengan rekapitulasi karena cuma satu, kemarin sekitar jam 14, jam 2 siang atau jam 3 itu sudah selesai dan langsung dibawa ke kecamatan. Karena kemarin di kecamatan rekapitulasi Desa Senggereng itu terakhir, jadi masuk di hari terakhir untuk yang Desa Senggereng. Itu untuk mungkin yang kronologi dari PSU-nya. Jadi demikian bahwa PSU Kecamatan Sumber Pucung ini terjadi dikarenakan ada pemilih luar yang dimasukkan DPK yang seharusnya 5 surat suara dikasih 1, bahkan ada yang 2 surat suara. Maka terjadi PSU dengan 3 TPS, TPS 2, TPS 4 ya, dan TPS 16 Desa Senggereng Kecamatan Sumber Pucung. Akhirnya di hari tanggal 23 itu kita laksanakan pemungutan suara ulang, dan akhirnya kehadiran yang awal sama kehadiran yang akhir terjadi selisih, meskipun tidak banyak ternyata selisihnya, tapi tidak menutup kemungkinan itu sudah terjadi dan sudah dipandang selesai di Kecamatan Sumber Pucung. PSU telah disahkan waktu itu karena dihadiri banyak elemen, baik dari jajaran KPU sendiri maupun dari jajaran Bawaslu sendiri, dan alhamdulillah kami jadi tuan rumah ini ya agak ribet juga gitu ya. Waktu itu ya alhamdulillah sudah selesai. Mungkin itu cerita singkat kronologi bagaimana terjadinya PSU di Kecamatan Sumber Pucung. Baik, sebelum kita tutup, tadi harus buka dulu ya. Nah, kesan pesannya di pemilu 2024 ini, kami ya alhamdulillahnya kami Panwaslu Kecamatan Sumber Pucung, kesan pesannya sangat apa ya? Karena ada PSU ini, seolah-olah PSU itu menjadi ujung tombak bahwa kepengawasan kita itu istimewa gitu ya. Artinya dari form A yang mulai tahapan awal sampai tahapan terakhir ternyata selesai dengan PSU ini. Intinya dengan PSU kita mengawasi. Mungkin begitu. Mungkin ada tambahan dari
teman-teman Ya, kalau komisioner. dari saya mungkin terkait PSU mungkin ya ada sedikit kekhawatiran ya kemarin dari pihak Forkopimcam atau mungkin dari pihak-pihak itu kok bisa PSU itu gimana? Nah, itu mungkin ya namanya juga PSU, jadi mungkin mereka kok bisa ini, kenapa nggak di-handle seperti itu? Nah, itu tetap seperti itu ada. Tapi ya kita menjelaskan ke stakeholder yang ada di Kecamatan Sumber Pucung bahwasanya PSU itu bukan momok atau bukan sesuatu hal yang mengerikan karena itu juga dari bagian pengawasan kita sebagai Panwaslu Kecamatan Sumber Pucung bahwasanya kemarin untuk katakanlah untuk yang di TPS 16 itu kemarin untuk yang DPK itu sudah 3 kali ya Bang ya. Ke TPS itu pagi, Iya, pagi itu datang ditolak sama KPPS, terus siang datang ditolak, terus siang terakhir itu karena mungkin kasihan atau bagaimana sehingga diterima seperti itu. alasannya kasihan. Kasihan Ya mungkin udah 3 kali datang ke ya, TPS. Yang pertama ditolak, kedua ditolak, yang ketiga baru kasihan, disilakan. ya mungkin itu dari saya, mungkin dari Ya, jadi gini, PSU itu sebetulnya kan bentuk dari apa yang kita hasilkan ya. Jadi bentuk pengawasan kita seperti itu. Sebetulnya Panwas itu bukan hanya untuk mencari apa yang salah gitu ya. Kita berusaha untuk memastikan bahwa proses pelaksanaan pemilihan umum dan penghitungan suara itu, pemungutan dan penghitungan suara itu berjalan sesuai dengan prosedur seperti itu. Jadi bukan hanya kita mencari kesalahan dari teman-teman penyelenggara ataupun teman-teman peserta, bukan seperti itu. Karena ini adalah pemilu yang harusnya jujur, adil dan eh, apa? Jujur, adil dan rahasia, ya kan? Jujur, adil, bebas, rahasia, dan juga harusnya bermartabat kan gitu. Seperti yang orang-orang inilah. Nah, mungkin ada tambah lagi Kas. Cukup, Jadi cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.